Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah dan kasih sayang-Mu. Bila kiranya sore hari ini Bapa, kami datang bersujud di bawah kaki Tuhan. Tuhan yang senantiasa melawat kami, Tuhan yang senantiasa mengampuni segala dosa pelanggaran kami. Layakkan kami hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu, untuk melayani Engkau di rumah-Mu yang kudus pada saat sore hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau mengurapi setiap pelayan Tuhan yang ambil bagian melayani pekerjaan-Mu di dalam ibadah Jumat Agung. Tuhan pakai urapi pemimpin pujian, pemain musik, hamba-Mu, Bapak Pendeta Hando yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau bekerja sehingga firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat jemaat-Mu, mereka yang mengikuti ibadah secara streaming online. Tuhan biarlah kiranya berkati mereka, lawat mereka Bapa, sehingga mereka juga turut merasakan hadirat Tuhan, sukacita, kelepasan, kemenangan terjadi di tempat ini dan di tempat di mana kami tinggal masing-masing saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami, ibadah kami sampai selesai dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus. Kami berdoa lingkungan sekitar Tuhan jamah mereka, sehingga mereka boleh menyaksikan, mereka boleh melihat, bahkan mereka boleh mengecap akan anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat sore saudara sekalian, Shalom. Kita hari ini akan memperingati Jumat Agung. Tetapi sebelum kita mulai ibadah kita, saya undang semua kami berdiri, kita mohon berkat dari Tuhan. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kami semua, kita sekalian, damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, di tengah-tengah segala kemelut dan krisis yang ada, sore hari ini kami datang kepadamu memperingati Jumat Agung, kematian Tuhan. Kami rindu di dalam peringatan ini Engkau memberikan kami pengharapan, karena Tuhan kami tahu di tengah segala kesulitan di sana pun ada Tuhan. Karena itu mohon kiranya kuduskan hati kami supaya kami boleh mengikuti ibadah ini dengan seksama dan kami semua dilayakkan oleh Tuhan. Ampuni dosa kami, ampuni pelanggaran kami, kuduskan kami, layakkan kami. Tuhan, kami rindu dalam ibadah ini nama-Mu dipermuliakan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami. Walaupun kami tidak akan memperingati secara fisik Tuhan, perjamuan kudus yang kami tidak bisa selenggarakan, tetapi kami percaya hati kami tetap mengarah kepada Tuhan, dan kami selalu ingat akan peringatan ini, dan kami selalu Tuhan menguji diri, karena kami tahu Tuhan menghendaki semua itu terjadi. Karena itu Tuhan berkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Pimpin anak-anak-Mu yang melayani, hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan, kuduskan kami semua, layakkan urapi dan kuasa-Mu supaya kami bisa Tuhan menyelenggarakan satu ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Tolonglah kami semua Tuhan.
dan segala kuasa iblis yang hendak mengganggu dan mengambil sukacita kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya nama-Mu dipermuliakan. Kiranya kuasa Roh Kudus memimpin dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan saudara duduk. Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah kita bersyukur pada kesempatan sore hari ini. Sekalipun kita boleh merayakan ataupun mengikuti ibadah Jumat Agung secara online, namun saya percaya setiap kita boleh mempersiapkan hati dan diri kita untuk mengingat kembali bagaimana pengorbanan Kristus di kayu salib. Dia layak untuk terima pujian. Dia layak untuk terima hormat syukur kita. Kita naikkan pujian, Dia Yesus telah mati bagiku. Mari kita angkat hati kita bersama-sama. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Haleluya Yesus, ya Yesus, Dia Yesus telah mati bagiku. Ya Tuhan, selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya. Beri damai di dalam diriku. Bagi Dia sembahku, hanya segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur
selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi. Mari kita angkat tangan kita, bagi Dia segala pujian. Oh haleluya, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Kau Tuhan selama-lamanya. Haleluya, glory Yesus. Bagi Engkau segala pujian, hormat kami, syukur kami Tuhan. Bagi Engkau Allah yang besar, Allah yang kudus. Kami berikan pujian kami Tuhan, kami berikan hormat kami hanya bagi Engkau. Berkati ibadah kami Tuhan. Engkau hadir di sini, Engkau bekerja dan berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji Engkau, menyembah Engkau. Haleluya Yesus. Kami mengucap syukur. Kami percaya Roh-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah kekuatanku. Mari kita naikkan pujian. Dialah Yesus, domba Allah. Kita jadikan bahwa Yesus adalah kekuatan kita. Dia segalanya dalam hidup kita. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Menghapus segala dosaku, Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh Kau angkatku, saat haus Kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah. Yesus, domba Allah, mulia namamu, mulia namamu. Katakan dengan iman, Dia Yesus, domba Allah. Yesus, domba Allah, mulia nama. Yesus, domba Allah. Yesus, domba
Kita akui Dialah domba Allah. Sungguh mulia namanya. Namamu Yesus, domba Allah. Mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu, mulia namamu. Haleluya. Sungguh luar biasa perbuatan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia telah mengorbankan dirinya bagi kita. Biar kita terus mengucap syukur karena kita percaya hanya karena salib Tuhan kita boleh berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan. Karena salib-Mu kita akan menyambut firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di terima kasih. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sambungkan semuanya untuk berdiri bersama-sama. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Mari biasa kita boleh berserah. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang.
Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih kami boleh memuji-muji Tuhan, mengenang Tuhan, karena salib-Mu kami dimungkinkan untuk bertahan sampai saat hari ini. Berkati kami semua yang rindu mendengarkan firman, baik kami yang di sini maupun yang di rumah. Bukakan hati kami Tuhan, supaya kami boleh mengerti tentang salib Tuhan yang luar biasa ini. Dalam peringatan Jumat Agung, biarlah hati kami juga mengingat akan kemurahan Tuhan, dan kami semua dikuatkan. Dan biarlah kiranya Engkau berfirman Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Terpuji nama-Mu untuk semua berkat yang Tuhan rencanakan untuk kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan saudara duduk. Shalom. 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 Masih ada sukacita di tengah segala kegalauan ini. Saudara sekalian, kami mengharapkan sukacita saudara tidak dirampas oleh situasi. Sukacita kita semua tidak dirampas oleh kekhawatiran, karena di dalam segala sesuatu Tuhan beserta kita. Hari ini kita memperingati Jumat Agung, dan saya juga heran kenapa pas peringatan Jumat Agung dan Paskah ini pas terjadi di tengah-tengah masa yang krisis ini, saudara. Masa yang membuat kita semua khawatir, masa yang membuat kita semua was-was. Tetapi saudara, ada yang luar biasa di dalam situasi yang seperti ini, saudara. Kita bisa mendalami firman dan bisa juga merayakan Jumat Agung. Kita dapat merayakan Paskah di tengah-tengahnya. Saudara, ini bukan suatu kebetulan, tetapi saya yakin Tuhan akan memberikan sesuatu bagi kita semua. Kita akan mempelajari tentang apa yang kita peringati hari ini. Jumat Agung adalah persiapan Paskah. Paskah bagi orang Israel merupakan satu upacara yang besar yang diperingati turun-temurun sampai saat ini. Dan kita orang-orang percaya juga memperingatinya sebagai kematian dan kebangkitan Yesus. Jumat ini kita tahu dan kita peringati Yesus yang mati tersalib di atas Golgota. Tetapi saudara, Paskah bagi Israel itu adalah Passover, diliwati. Kita tahu sejarah Israel itu sampai saat terjadinya Paskah itu adalah satu bangsa yang kasihan. Kenapa kasihan, saudara? Kurang lebih ada 1 juta lebih orang Israel yang tinggal di Mesir itu sudah 430 tahun di sana. Karena mereka bertambah banyak mereka diperbudak oleh Firaun, diperbudak oleh Raja Mesir. Kenapa diperbudak, saudara? Satu, Raja Firaun takut karena jumlah Israel ini terus bertambah, ya, terus bertambah dan bertambah sehingga merupakan ancaman bagi Mesir. Mesir merupakan negara yang luar biasa waktu itu. Setelah Mesopotamia adalah
kerajaan yang besar di bumi yang sampai peninggalannya sampai saat ini masih bisa kita saksikan. Satu kerajaan, satu budaya yang begitu jaya pada waktu itu, sampai peninggalan-peninggalan khususnya arsitektur piramida yang ada di Mesir itu diyakini selama 4.000 tahun merupakan bangunan tertinggi di bumi ini, dan kemudian baru dikalahkan oleh Menara Eiffel. Saudara sekalian, kerajaan ini luar biasa, jaya sekali. Karena itu mereka memikirkan suatu cara supaya Israel ini bisa tetap dikendalikan dan tidak menjadi bahaya. Mereka membuat satu proyek luar biasa, membangun ini dan membangun itu. Tetapi mereka tidak punya SDM yang cukup, dan waktu itu peralatan masih primitif, dan apa yang digunakan adalah manusia. Manusia dari mana? Yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel ini menderita karena harus bekerja paksa. Orang tidak lagi mengenal Yusuf yang menyelamatkan Mesir. Orang tidak lagi mengenal kejayaan Mesir yang oleh karena jasanya Yusuf. 400 tahun lebih sudah dilupakan jasa-jasa orang-orang terdahulu. Yang tahu adalah mereka ras ini adalah ras yang bahaya, karena ras ini adalah ras yang eksklusif, yang tidak mau berbaur dengan orang Mesir, menyembah dewa-dewa mereka. Mereka menyembah dewanya sendiri, Allah Yahweh, sehingga mereka merupakan bukan orang Mesir. Orang Mesir tidak menganggap orang Israel sebagai kita, tetapi kamu dan saya. Karena itu perbudakan ini akan mengendalikan dan melemahkan mereka. Saudara, orang Israel sengsara sekali di bawah pemerintahan Mesir, dan mereka berseru kepada Tuhan untuk mohon kelepasan. Dan seruan ini didengar oleh Tuhan, dan Tuhan menugaskan Musa dan Harun untuk apa, saudara? Meminta Firaun supaya melepaskan orang-orang Israel, tetapi Firaun tidak mau melepaskannya. Dan akhirnya Tuhan menyuruh Musa dan Harun untuk melakukan tekanan-tekanan. Pertama, menunjukkan bahwa Musa dan Harun adalah wakil Tuhan. Suara mereka adalah suara Tuhan yang meminta supaya orang Israel keluar dari Mesir, supaya bisa beribadah kepada Allahnya di luar Mesir. Dilengkapilah Musa dengan mujizat, tongkatnya bisa menjadi ular. Itu pun tidak menggentarkan Firaun. Karena apa? Firaun dan punya ahli-ahli di sana, itu ahli apa ya dikatakan sebagai ahli sihir di sana. Mereka bisa juga membuat tongkatnya menjadi ular. Walaupun ular para ahli sihir ini, yang dari tongkat ahli sihir ini dimakan oleh ular yang dari tongkat Musa. Firaun pikir ini adalah masih apa ya, main-main. Kemudian Tuhan memberikan Musa untuk kuasa untuk menjadikan sungai Nil menjadi darah. Alih-alih ahli sihir Mesir juga bisa melakukan. Musa dan Harun diberi kuasa lagi oleh Tuhan untuk menjadikan katak keluar dari sungai
Dan ternyata ahli-ahli Mesir juga bisa. Tidak berhenti di situ. Musa dan Harun berdoa supaya ada nyamuk yang banyak. Tapi para ahli-ahli Mesir juga bisa melakukannya. 3 kali ahli-ahli Mesir bisa menandingi. Kemudian yang keempat, Musa dan Harun mendatangkan lalat dan pikat. Tetapi sampai di sini ahli-ahli Mesir tidak bisa melakukan. Apakah itu menggoyahkan Firaun? Tidak. Enteng. Lalat dan pikat bisa ditepak-tepak, bisa dibunuh, mengganggu, tetapi tidak mematikan. Jadi saudara, 3 tulah yang pertama itu mengganggu orang Mesir. Lalat dan pikat juga mengganggu orang Mesir. Tetapi itu adalah suatu hal yang ya udahlah, kita terganggu saja. Firaun mengeraskan hatinya, tetap itu tidak dianggap sebagai tanda yang berbahaya. Kemudian Tuhan menyuruh Musa untuk mengatakan bahwa akan ada sampar ternak. Ternak orang Mesir mati karena sampar ini. Sekarang mulai ada timbul kerugian materi. Tetapi Firaun menganggap ya itu gampanglah nanti. Ternak-ternak itu nanti kita beli lagi dari negara lain karena dia kaya sekali. Dan tidak mau tetap melepaskan orang Israel untuk beribadah kepada Yahweh. Kemudian mulailah Tuhan mengarah orang-orang Mesir, bukan hartanya. Turunlah bara, ya, seperti puru, kulitnya melepuh orang Mesir. Dan semua tulah itu terjadi di Mesir, tetapi tidak terjadi di tanah Goshen, tempat orang Israel tinggal. Mereka lepuh. Saudara ingat waktu ada tomcat, ya? Seperti itu kira-kira, saya nggak tahu apakah di sana juga Tuhan datangkan tomcat. Tetapi kulit orang-orang Mesir yang melepuh. Tetapi mereka bisa sembuh. Kerugiannya mulai merambah kepada manusia. Itu pun tidak menyurutkan namanya Firaun untuk mundur dan memberikan hormat kepada Tuhan. Sampai Tuhan mengatakan, Musa, aku beri kuasa untuk mendatangkan hujan es. Apa yang terjadi? Ternak sudah mati, saudara, ya. Dengan hujan es ini, semua ternak yang tersisa di padang semua mati. Tanaman mati. Kerugian ekonomi yang luar biasa. Bukan hanya kerugian yang hampir seluruh tanaman dan ternak orang Mesir yang ada di padang semua mati. Firaun yang kaya ini tidak menganggap itu sebagai satu yang serius. Karena apa, saudara? Mesir itu negara yang sangat-sangat jaya dan kaya. Dan sampai akhirnya Musa diperintahkan Tuhan untuk mendoakan supaya turun belalang. Semua tanaman, saudara, semua tanaman yang masih hijau, yang ditinggalkan, yang masih tegak oleh karena hujan es, dihabisin sama belalang. Lalu kemudian Firaun bilang, doakanlah supaya ini berlalu. Nanti aku akan berikan izin untuk pergi meninggalkan Mesir. Kamu boleh berdoa. Tapi begitu Firaun berkata, cuma doakan ini belalang ini supaya pergi semua.
Musa dan Harun berdoa dan belalang itu ditiup angin ke arah yang lain sehingga belalang itu habis. Apakah Firaun kapok? Tidak. Dia masih mengeraskan hati dan akhirnya yang ke-9 Tuhan datangkan gelap gulita. Saya tidak mengerti sebagai seorang teknis saya tidak bisa mengerti bagaimana ada gelap gulita yang nongkrongnya cuma di Mesir. Ini yang saya nggak ngerti sampai sekarang. Saya tidak mengerti. Belalang saya masih bisa mengerti. Tuhan bisa datangkan belalang dari sisi mana Afrika datang berduyun-duyun, tetapi kegelapan, kekelaman 3 hari gelap gulita ini saya tidak bisa mengerti. Kok bisa ada gelap gulita menyelimuti semua satu area? Apakah dengan kabut gelap? Saya tidak tahu. Tapi 3 hari 3 malam orang Mesir hidup di dalam kegelapan. Saudara bisa bayangkan hidup dalam kegelapan seperti apa? Kalau 3 hari 3 malam tidak bisa lihat satu dengan yang lain, apa yang terjadi? Kekacauan. Bukan hanya lockdown, saudara. Ini betul-betul individual lockdown. Tidak bisa kemana-mana. Saudara, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Ini di Goshen terang, di Mesir dan sekitarnya gelap gulita. Padahal Goshen itu sebagian dari Mesir. Saya nggak bisa menjelaskan ini secara ilmiah. Ini adalah satu supranatural. Tetapi apa yang terjadi? Firaun tidak mau juga melepaskan. Dia bilang boleh pergi, tetapi ternak-ternak, kambing, domba, lembu, sapi harus ditinggalkan. Juga anak-anak boleh turut serta kamu. Jadi suruh pergi, tetapi ternaknya dikunci. Jadi orang Israel boleh pergi, tetapi hartanya dipegang. Dan pada akhirnya Musa mengatakan tidak mau. Mereka harus pergi bersama-sama. Karena itu Firaun berkata kepadanya, pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi. Sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati. Nah, jadi kemungkinan komunikasi dengan Firaun terputus. Dan Musa dan Harun tidak bisa lagi menemui. Tetapi Tuhan kemudian berfirman, aku akan mendatangkan 1 tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah, katakan kepada bangsa itu supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Saudara, yang terakhir Tuhan sudah melihat hati Firaun ini lebih keras dari batu. Satu-satunya cara yang Tuhan akan lakukan adalah menurunkan tulah ke-10. Tulah itu adalah setiap anak sulung di Mesir. Apakah itu manusia? Apakah anak raja? Ataukah anak budak? Atau segala anak sulung hewan?
akan mati. Musa dan Harun tidak bisa lagi berkomunikasi. Firaun tidak akan mendengarkan kamu, kata Tuhan. Karena Tuhan mengatakan kepada seluruh orang Israel, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakan kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini ambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur 1 tahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing, kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel berkumpul itu harus menyembelih pada waktu senja. Kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada dua pintu tiang, pada tiang pintu, kedua tiang pintu, dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ini saudara lihat di dalam gambar ini, saudara, orang Israel diperintahkan untuk mengambil domba jantan untuk umur 1 tahun, oleskan darahnya di ambang pintu, dan mereka diwajibkan untuk bersama-sama tinggal dengan keluarga, tidak boleh keluar. Pada malam itu tidak boleh ada yang keluar. Orang Israel pun harus mengkarantinakan diri. Tapi mereka mengkarantinakan diri dengan makan bersama. Dan domba-domba itu dibakar. Saudara, dan setiap rumah orang Israel di Goshen dilumuri darah. Pada hari yang ditetapkan Tuhan, malam itu dikatakan Tuhan melewati tiap pintu-pintu rumah, ya, yang menugaskan malaikat-malaikatnya untuk melihat tanda ini. Dan rumah-rumah yang tidak ada tandanya, seluruh anak sulung yang di dalamnya mati. Seluruh anak sulung hewan-hewannya mati. Di dalam kitab Keluaran pasal 11 ayat 6, ayat 5, maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu kilangan, juga segala sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir, seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Dan malam hari itu, saudara, seluruh sulung Mesir mati. Saudara bisa bayangkan, saya tidak tahu berapa ratus, berapa ribu. Saya kita tidak punya statistik mengenai penduduk Mesir. Tetapi kalau satu keluarga itu, tiap keluarga pasti ada anak sulung. Dan itu semua mati pada malam itu. Apa yang terjadi, saudara?
Israel tidak ada satupun yang mati. Karena apa? Ada darah anak domba. Ini diperingati oleh orang Israel sebagai Pesach, Passover, diliwati, dan itulah yang dirayakan. Ada darah anak domba yang membuat mereka terlewati. Saudara, simbol ini, kejadiannya merupakan simbol yang juga digenapi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada hari Jumat Agung, Dia disalib dan darahnya dicucurkan untuk kita. Sama seperti ini, saudara. Dia disembelih bagaikan domba Allah, Lamb of God. Karena itu disimbolkan sebagai domba dan disebut domba Allah. Karena apa? Karena dia juga dibunuh pada Jumat Agung itu, dan darahnya digunakan untuk menebus manusia. Berikutnya coba, saudara lihat simbol ini. Yesus mati sebagai domba yang dikorbankan. Untuk apa, saudara? Supaya kita yang percaya diselamatkan. Saudara, ini sejarah yang kemudian diingat-ingat. Ya, orang Israel itu semua memperingati Pesach. Semua orang Kristen memperingati Jumat Agung. Kenapa diingat-ingat? Supaya mereka ingat bahwa Tuhan pernah menolong kita semua. Karena itu, saudara, di dalam Ulangan 6 ayat 12, Ulangan 6 ayat 12, kitab Ulangan 6 ini, saudara, berisi Shema Israel, pengajaran untuk mengingat Tuhan. Mengingat Tuhan itu hukumnya wajib bagi orang Israel dan juga wajib bagi kita. Harus. Kalau kita lihat ayat 12, saudara, dikatakan begini, maka berhati-hatilah supaya jangan kamu melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Itu kata-kata yang ditujukan untuk orang Israel. Ya, saudara, karena itu orang Israel itu dididik di dalam Shema Israel itu. Dia suruh tulis semua itu di ambang pintu, suruh bikin gelang, suruh tulis di banyak tempat. Supaya apa? Orang Israel tidak lupa. Supaya orang Israel tidak melupakan Tuhan. Lupa itu bagus kalau untuk melupakan hal-hal yang buruk. Tetapi Tuhan mengatakan janganlah engkau melupakan. Lupakan apa, saudara? Bagaimana kebaikan Tuhan atas kita semua. Orang Israel seringkali dibuang oleh Tuhan, ditinggalkan Tuhan, bukan hanya karena dia tidak menurut, tetapi seringkali karena dia melupakan Tuhan. Mazmur 106 ayat 7. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatanmu yang ajaib, tidak ingat besarnya kasih setiamu, tapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut terberat. 21.
Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir. Saudara sekalian, kita semua juga sebagai orang-orang percaya, bukan hanya orang Israel secara fisik yang diharuskan ingat dan ingat dan ingat, sampai tulis di ambang pintu, sampai tulis di gelang, sampai tulis di mana-mana untuk mengingat Tuhan. Tetapi kita orang percaya, orang Kristen yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus, Tuhan juga mengajarkan kita satu ritual perjamuan kudus. Apa gunanya perjamuan kudus? Banyak orang menganggap itu sebagai satu yang sakral untuk dilakukan, bertuah. Karena itu saya pernah mengikuti kelompok yang setiap ada pengen sesuatu, mereka bikin perjamuan kudus. Dan yang paling menyedihkan, perjamuan kudus ini dilakukan dengan serampangan. Tiap orang sudah berbekal di dompetnya, di tasnya, anggur dan roti yang dibagi-bagikan dulu. Tidak mengalami upacara doa dan sebagainya, dan mereka minum dan makan itu seperti sebuah jimat. Kalau mereka perlu perlindungan Tuhan, perjamuan kudus. Padahal perjamuan kudus di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan 25. Paulus menuliskan begini, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perjamuan kudus itu peringatan, supaya apa saudara? Saudara dan saya tidak lupa betapa besar Tuhan mengasihi, betapa besar Dia tersalib untuk kita, betapa besar darahnya tercurah untuk kita. Dia bagaikan domba yang disembelih, dan kita diselamatkan oleh karena. Saudara sekalian, kalau saudara lakukan itu perjamuan kudus hanya sekedar untuk diri kita sendiri, kita telah berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Karena itu biarlah masing-masing adalah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu, kata firman Tuhan. Saudara dan saya ikut perjamuan kudus bukan untuk cuma minta perlindungan. Banyak orang yang berdoa dalam perjamuan kudus, Tuhan sembuhkan kita. Betul saudara, Tuhan bisa menyembuhkan kita, Tuhan melindungi kita. Betul, Tuhan melindungi kita. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengingat Tuhan, dan kita menguji diri kita sendiri, apakah kita layak untuk menerima dan memperingati. Saudara sekalian, hari ini kita tidak melakukan perjamuan kudus karena saudara tidak hadir di tengah-tengah kita, dan perjamuan kudus ini kita tunda. Tetapi saudara, spirit dari mengingat dan menguji diri harus kita miliki dalam perayaan Jumat Agung ini. Jangan kita hanya sekedar duduk diam di rumah masing-masing, memperingatinya seperti suatu perayaan. Memang kita kehilangan kalau peringati Jumat Agung tanpa perjamuan kudus.
Tapi situasi yang sekarang ini memaksa kita untuk tidak melakukan perjamuan kudus secara fisik, tapi biarlah secara batiniah kita menguji diri kita memperingatinya, tidak melupakan. Orang-orang Israel melupakannya, tapi kita tidak melupakan kebaikan Tuhan. Mari saudara kita sama-sama Mari kita bersama-sama memperingati Jumat Agung ini, saudara sekalian, dengan penuh hikmat, dengan menundukkan diri, dengan rendah hati, memeriksa diri, menguji diri, sama seperti ketika kita menghadapi wabah COVID-19 ini. Di mana-mana orang menguji dirinya sendiri, dan banyak orang merasa dirinya lebih tinggi daripada yang seharusnya. Banyak orang merendahkan diri memanggil Tuhan. Ada seorang pendeta mengatakan, kalau engkau kaya, kalau engkau mempunyai banyak, apakah yang kau dapat berbuat menghadapi COVID-19 ini? Kalau kita terjangkiti, saudara, apa daya kita? Saudara sekalian, satu pelajaran yang penting bagi kita untuk merenung di dalam masa Jumat Agung, di masa krisis ini adalah kita merendahkan diri pada Tuhan. Kita menyadari kita ini bukan apa-apa. Saudara, saya dengar di Semarang ada, di mana ada para pengusaha-pengusaha yang mempunyai harta begitu banyak, terkena virus ini dan mereka meninggal. Dan banyak mereka yang meninggal tidak dikuburkan dengan kebesaran. Mereka hanya ditaruh di tengah-tengah pemakaman, barangkali tidak diberi tanda. Saudara sekalian, sangat menyedihkan bahwa kemuliaan yang kita kejar-kejar, kejayaan yang kita kejar-kejar, tidak dapat membawa kita mengalami penghormatan walaupun yang terakhir. Saudara sekalian, mari kita tetap percaya pada Tuhan. Hati kita janganlah meninggikan diri, tetapi merendahkan diri. Bagi kita semua yang ada di dalam kegelisahan, Tuhan mengatakan, janganlah kita kecil hati. Ketika orang Israel menunggu pembebasannya, saudara, ketika mereka memotong kambingnya untuk dioleskan darahnya ke ambang-ambang pintu, firman Tuhan mengatakan, di dalam segala kesesakan mereka juga takut akan wabah yang akan melanda orang Mesir. Tetapi mereka tetap percaya mereka ada di dalam perlindungan Tuhan dengan menuruti firman Tuhan. Dan saudara, pada waktu malam itu mereka makan daging domba itu dan memakan roti tidak beragi. Firman Tuhan mengatakan begini, dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan.
orang Israel disuruh makan Paskah, tetapi dengan satu persiapan mereka akan mengalami pembebasan oleh Tuhan. Suruh mengikat pinggangnya, memakai sepatu, dan kemudian mereka mempersiapkan diri untuk buru-buru pergi meninggalkan Mesir. Saudara sekalian, ini juga menjadi pengharapan kita ketika kita ditebus oleh Tuhan. Tuhan juga memberikan satu pengharapan. Pengharapan seperti yang ditulis di dalam Roma pasal 8. Pengharapan akan hidup yang kekal, pengharapan untuk hidup bersama Tuhan, pengharapan yang diberikan oleh kematian Yesus. Mungkin kita tidak menyadari Tuhan memberikan kita penebusan, dan juga Tuhan memberikan kita pengharapan. Saudara sekalian, pengharapan apa? Pengharapan yang di dalam Tuhan. Memang pengharapan itu tidak kelihatan. Pengharapan itu sesuatu yang belum dilihat. Tetapi itulah seperti orang Israel disuruh mengikat pinggangnya, mengenakan sepatunya. Demikian pula pengharapan. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, kata firman Tuhan yang ditulis dalam Roma pasal 8 ayat 24. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharap apa yang dilihatnya. Tapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Kematian Yesus Kristus memberikan kita pengharapan. Untuk apa, saudara? Untuk kita mewarisi kehidupan yang kekal. Jumat Agung ini, biarlah hati kita tidak kecut, tidak tawar. Tetaplah bersukacita. Menurut teori kedokteran, bersukacita meningkatkan imunitas. Jangan kita takut dan kemudian gelisah. Saudara dan saya bulan lalu telah diajar, terus bersukacita, terus bersukacita. Karena dalam sukacita ada kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan spiritual, dan ternyata juga ada kekuatan fisikal. Tuhan memberkati kita bertekun di dalam pengharapan. Semoga kesetiaan saudara di dalam mengikuti ibadah membawa saudara makin kuat, membawa saudara sekalian makin dilindungi Tuhan. Dan kita percaya Tuhan beserta kita. Amin. Mari saya undang saudara sekalian, saya dan saya menyanyi Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kita akan berdoa untuk
masing-masing. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain, saling mengingatkan Yesus domba Allah telah mati bagi kita, mengingatkan kita semua supaya kita kuat, supaya punya pengharapan, supaya kita bisa mengikat pinggang kita, supaya tetap kita mempunyai sepatu untuk berjalan jauh. Saudara dan saya diberi semangat oleh firman Tuhan. Saya tidak yakin bahwa keadaan krisis ini akan segera berlalu. Tapi saudara sekalian, walaupun ini berkepanjangan, tapi kita punya pengharapan. Pengharapan dalam Tuhan untuk mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau telah memberkati kami. Kiranya Tuhan memberkati firman-Mu, seperti Israel hari ini menyongsong Paskah. Biarlah kami juga menyongsong Paskah kami, dan kami ingat akan Tuhan. Supaya kami tidak hanya ritual, tetapi kami ingat akan Tuhan. Kami menguji diri kami sendiri, supaya kami tidak cemooh, tidak sombong, tidak angkuh di depan-Mu. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mau meletakkan diri kami di depan-Mu sebagai manusia yang membutuhkan belas kasih Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu semua. Anak-anak-Mu telah mendengar firman ini supaya dikuatkan mereka, supaya mereka tidak hanya, oh Tuhan, bertahan dalam kebosanan, tapi mereka boleh bertahan dalam pengharapan, karena Tuhan menyertai kami. Tuhan, kami tahu semua masalah ini akan berakhir, dan kami punya pengharapan. Karena itu kami mau mengikuti perintah-Mu mengikat pinggang kami. Kami mau mengikuti perintah-Mu Tuhan untuk mempersiapkan kasut kami. Karena kami percaya perjalanan ke depan akan Tuhan bimbing menuju negeri perjanjian. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu akan terjadi bagi seluruh umat yang ada di dunia ini. Mereka akan dibangkitkan imannya, mereka akan dibangkitkan semangatnya, cintanya kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkau sudah mencintai kami terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami serahkan anak-anak-Mu yang sudah mengikuti streaming dan kebaktian ini, supaya kekuatan Allah turun ke atas mereka, supaya kekuatan Allah memulihkan mereka yang sakit. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Susan, kami berdoa untuk Ibu Sindwa, kami berdoa untuk Ibu Mesyu, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang senior, saudara-saudara seiman kami yang sudah lebih tua, dan mereka diberi kekuatan, diberi semangat, karena kami punya pengharapan di belakang tubir, di mana Engkau ada. Karena disitulah kami akan ada bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami anak-anak-Mu yang setia, berikan hati yang terus berharap pada Tuhan, dan kami serahkan ibadah ini kepada-Mu. Biarlah anak-anak-Mu bisa mengakhiri ibadah ini dengan sukacita, menjamah iman kami masing-masing, menjamah Tuhan finansial kami, menjamah Tuhan pekerjaan kami. Oh Tuhan, tolong kami semua supaya kami boleh melalui semua ini bersama Tuhan, dan kami siap untuk menerima hari depan yang lebih baik bersama Tuhan. Kami serahkan doa kami kepada-Mu